3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1F ingin mempresentasikan mengenai topologi hybrid yang kami buat, yaitu khususnya topologi mesh dan tree. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Komang Jalakna BP dengan NIM 2023 11007. Saya Bung Aren Jeremy Jonathan Butar dengan NIM 2023 11086. Saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023 11314. Saya Najwa Filza Salsabila dengan NIM 2023 11160. Saya Marcelus Dandi dengan NIM 2023 11301. Baik, untuk selanjutnya masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1F Praktikum Sistem Telekomunikasi izin untuk menyampaikan presentasi mengenai topologi hybrid yang telah kami buat, yaitu topologi gabungan antara topologi mesh dan juga topologi tree. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Komang Jalaksana BP dengan NIM 2023 11007. Nah, untuk merangkai ini diperlukannya komponen atau perangkat yang akan digunakan pada rangkaian ini. Terdapat PC, terdapat switch, dan juga server. Nah, masing-masing PC tersebut harus diberikan suatu identitas. Nah, identitasnya itu adalah IP. Yang dimana IP ini adalah suatu numerik, suatu identitas numerik yang diberikan oleh pada suatu PC agar PC tersebut memiliki identitas dan memungkinkan untuk melakukan pengiriman data sehingga data tersebut dapat tersampaikan secara baik. Baik, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa IP sendiri memiliki kelasnya masing-masing dan kelasnya yang berbeda-beda. Pada rangkaian ini menggunakan kelas C. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak rangkaian, banyak kelas, seperti ada kelas A sampai kelas E. Nah, masing-masing kelas itu memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Namun pada kelas yang kami gunakan memiliki konfigurasi. Nah, sebelum kita berdua harus mengetahui bahwa perbedaan antara kelas itu terdapat pada network dan host-nya. Network itu yang ini yaitu 255.255.255. Dan juga host itu oktet dari 0 ini, yang dimana pada kelas C memiliki konfigurasi 3 network, yang dimana network itu adalah 255.255.255 ini, dan juga hostnya adalah 0 ini. Jadi masing-masing IP memiliki kapasitasnya masing-masing yang berbeda-beda. Pada kelas C ini memiliki kapasitas 2/8. Hal itu bisa didapatkan dari nilai host ini, karena satu oktet host ini terdiri dari 8 bit, maka 2/8. Jika kita menggunakan tipe IP kelas C, di sini akan berubah menjadi hostnya menjadi 0, 0, itunya 00 itu menjadi 2, sehingga 8 ditambah 8 16, jadi 2/16. Selanjutnya di sini pada rangkaian ini menggunakan host yang bervariasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas masing-masing PC yang berbeda. Ibaratnya bisa kita lihat di sini analoginya seperti ini. Kita ibaratkan angka 192 ini adalah suatu provinsi, yaitu Provinsi Jakarta, dan juga oktet kedua angka 168 ini ibaratkan sebagai daerah Jakarta Barat, dan juga angka 1 ini oktet ketiga ibaratkan sebagai Duduk Kosambi. Nah, di Duduk Kosambi itu terdapat yang namanya kos. Nah, kos itu memiliki banyak kamar. Terdapat kamar 3 sampai kamar 38 sesuai dengan host yang kami gunakan. Jadi, kenapa kita memakai host yang berbeda-beda? Ini tujuannya untuk ketika suatu informasi ingin disampaikan kepada host atau alamat yang berbeda, sehingga itu akan memudahkan kita dalam pendistribusian data. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, di sini kita ditugaskan untuk membuat topologi hybrid, yang dimana topologi hybrid itu adalah jenis topologi dari gabungan beberapa topologi-topologi. Nah, di sini kita menggunakan topologi mesh dan juga topologi tree. Untuk ini topologi mesh, nih, untuk ini topologi tree. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah jenis konfigurasi jaringan komputer yang dimana setiap perangkatnya ini saling terhubung atau berhubungan satu sama lain. Di sini dapat kita lihat bahwa switch 1 itu terhubung pada switch 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga semuanya saling terhubung. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini ada berbagai macam. Yang pertama itu pada kelebihan, dia itu memiliki ketersediaan yang tinggi. Maksudnya itu, karena setiap perangkat ini saling berhubungan atau saling terhubung satu sama lain, sehingga dia memiliki banyak jalur koneksi atau jalur. Yang mana apabila salah satu perangkat itu mengalami kerusakan, pengiriman data tidak akan tertahan atau tidak akan gagal karena dia masih memiliki jalur lain. Contohnya gini, kita ingin mengirimkan data dari server menuju ke PC 27. Nah, mari kita jalankan. Data akan terkirim ke PC 27. Dari server, data itu akan melewati switch pertama, lalu ke switch kedua, setelah itu ke switch keempat. Setelah itu masuk ke PC, yang dimana pada switch pertama ini seharusnya bisa langsung menuju ke switch keempat. Namun terjadi tidak terhubungnya kabel yang ditandai dengan tanda bulat oranye ini. Sehingga si data ini atau si pesan ini melewati jalur alternatif lain yang dapat dilewati agar si pesan ini tetap terkirim ke tujuannya. Selanjutnya itu bandwidth-nya tinggi. Maksudnya ini karena banyaknya komponen atau koneksi pada topologi mesh ini, itu bandwidth yang tersedia akan semakin besar, yang mana akan memungkinkan kita untuk mentransfer data agar lebih cepat dan juga efisien. Nah, lalu ada keamanan. Keamanan dari topologi mesh ini sangat sulit ditembus karena dia memiliki banyak jalur. Sehingga jalur ini dapat dilindungi dan juga dipantau. Dan ada skalabilitas. Nah, maksudnya skalabilitas ini itu mudah untuk menambahkan perangkat baru. Contohnya, jika kita ingin menambahkan perangkat baru atau switch ke-7 pada si topologi mesh ini, kita tidak perlu mengganggu jaringan dari perangkat lain. Kita hanya cukup menambahkan saja dan lalu menghubungkannya dengan masing-masing switch, sehingga tidak mengganggu dari jaringan lain. Nah, kekurangan dari topologi mesh ini sendiri, dia itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena dia menggunakan banyak perangkat dan juga antar perangkat itu saling terhubung sehingga membutuhkan banyaknya kabel. Nah, dan juga karena dia menggunakan banyaknya kabel, dia juga membutuhkan perawatan yang cukup mahal atau sangat mahal. Lalu ada kompleksitas. Nah, kompleksitas ini maksudnya itu konfigurasi dan manajemen jaringan yang menjadi sangat kompleks. Terutama itu apabila kita menggunakan perangkat yang lebih banyak. Nah, lalu ada ruang fisik. Untuk topologi mesh ini, kita membutuhkan ruang fisik yang sangat banyak atau yang sangat luas karena untuk menampung si komponen-komponen dan kabel yang akan saling terhubung dengan topologi mesh ini. Lalu pada topologi mesh ini juga boros sumber daya atau boros listrik karena kita akan menghubungkan semua perangkat ke satu sama lain gitu.
Makanya kita menggunakan sumber daya atau daya listrik yang lebih besar. Untuk contoh penggunaan topologi mesh di kehidupan sehari-hari itu, contohnya itu ada jaringan sensor, lalu ada jaringan komunikasi satelit, dan juga ada jaringan militer. Nah, setelah saya menjelaskan tentang topologi mesh ini, kita lanjut ke topologi tree. Nih, keempat buah ini merupakan topologi tree. Yang dimana pengertian dari topologi tree ini adalah jenis konfigurasi jaringan komputer yang menyerupai bentuk pohon. Nih, dapat dilihat di sini itu berbentuk seperti pohon atau percabangan. Yang dimana memiliki satu node pusat sebagai akar dan cabang-cabang yang terhubung ke node tersebut. Nah, si switch ini, switch 2, 3, 4, dan 5 ini sebagai node akar. Lalu PC-PC ini sebagai percabangannya. Nah, node pusat ini merupakan server atau perangkat utama untuk mengontrol seluruh jaringan. Jadi, switch ini nih itu sebagai pengontrol data yang masuk ke percabangan. Nah, untuk kelebihan dari topologi mesh ini memiliki skalabilitas yang tinggi. Topologi tree ini memungkinkan jaringan itu diperluas dengan mudah, yang mana kita hanya cukup menambahkan cabang baru, sehingga jaringannya itu akan semakin luas. Lalu ada manajemen data yang sangat baik. Nah, karena kita menggunakan banyaknya komponen atau banyaknya perangkat dan juga percabangan, itu memudahkan kita dalam mengelola dan mengatur data dalam suatu jaringan. Selanjutnya, aksesnya itu cepat. Nah, data dapat diakses dengan cepat karena struktur jaringannya itu sangatlah jelas. Nih, di sini dapat kita lihat pada switch ketiga, itu struktur jaringannya jelas, yang dimana ketika masuk switch 3 pertama, itu dia akan mengirimkan data ke PC 10, 11, atau 12 sesuai dengan pesan yang akan kita tuju. Nah, lalu ada keterbatasan titik. Nah, setiap node itu hanya terhubung kepada satu node induk. Nih, jadi ini node, ini merupakan node induk, yang mana node induk ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi masalah jika terjadinya gangguan. Untuk kekurangan pada topologi tree ini, yaitu dia membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, untuk instalasinya itu dia juga membutuhkan biaya yang tinggi karena dia menggunakan banyak perangkat dan juga banyaknya kabel, sehingga instalasinya mahal dan juga perawatannya cukup mahal. Lalu ada kerentanan pada si node pusat. Nah, node pusat ini jika mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, maka seluruh jaringan ini tidak akan berfungsi. Contohnya seperti ini. Jika kita mengirimkan data dari server menuju ke PC 14, namun pada switch ini itu terdapat kerusakan atau terjadi kerusakan, pesan tidak akan tersampaikan karena switch 3 ini itu sebagai node pusat. Selanjutnya ada kompleksitas pengelolaan. Nah, ini mana semakin besar suatu jaringan, maka semakin kompleks pengelolaannya. Yang terakhir itu ada perawatannya itu sangat sulit. Nah, perawatan jaringan dari topologi tree ini itu sangatlah besar dan juga kompleks, sehingga membutuhkan keahlian yang khusus untuk perawatannya. Untuk contoh penggunaan topologi tree pada kehidupan sehari-hari itu, contohnya ada jaringan kampus, jaringan perusahaan, dan juga ada jaringan internet. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang macam-macam topologi yang digunakan dan juga kelebihan beserta kekurangannya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian yang kami buat.
mana ini merupakan rangkaian topologi hybrid, yaitu gabungan dari topologi mesh dan topologi tree. Oke, langsung saja. Pertama yaitu terdapat satu buah server, di mana server ini merupakan digunakan sebagai penyedia layanan internet atau disebut juga sebagai data host, di mana dia akan menyediakan internet yang akan diakses oleh semua perangkat lainnya. Kemudian terdapat PC. Nah, PC ini merupakan suatu perangkat yang dapat mengirimkan informasi ke perangkat lain atau dapat menerima informasi dari perangkat lain. Atau bisa dibilang PC ini sebagai pengirim maupun penerima data. Di mana di sini digunakan 36 buah PC. Oke, selanjutnya di sini terdapat komponen switch, di mana komponen switch ini yaitu suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, di mana hanya dapat mengirimkan ke perangkat yang dituju. Nah, cara kerjanya yaitu ketika informasi dikirimkan kepada switch, switch akan secara pintar mengirimkan informasi tersebut ke perangkat yang dituju. Nah, contohnya, misalkan PC 10 ingin mengirimkan informasi kepada PC 12, maka informasi tersebut akan masuk ke switch 3 terlebih dahulu dari PC 10. Kemudian informasi tersebut akan secara pintar dikirim ke PC 12. Dan PC 12 menerima informasi dari PC 10 tersebut. Sedangkan PC 11 tidak menerima informasi dari PC 10. Itulah kehebatan dari menggunakan switch tersebut. Nah, itulah ketiga fungsi atau pengertian dari komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian kali ini. Mungkin sekian penjelasan tentang pengertian dari komponen-komponen yang digunakan. Saya ucapkan terima kasih dan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mendengar pesan dari server ke 1. Dari server yang pertama, pesan tersebut akan dikirimkan ke switch yang pertama. Kemudian, pesan tersebut akan memasuki switch yang kedua. Kemudian, dari switch kedua, pesan tersebut akan dikirimkan ke switch yang kedua yang pertama. Kemudian, pesan tersebut akan masuk ke pesan kedua. Pesan tersebut akan disampaikan ke kemudian kita akan melakukan perbedaan dari PC 1 kirimkan ke PC 11. Nah, dari PC 1 pesan tersebut akan dikirimkan ke switch yang kedua yang pertama. Kemudian switch tersebut masuk ke switch 2. Lalu dari switch 2 pesan tersebut akan dikirimkan ke switch 4. Lalu pesan tersebut akan dikirimkan ke switch 3. Kemudian switch ketiga memasuki ke switch 3 yang ketiga. Lalu dari switch ketiga yang ketiga ini masuk ke 12, dimana tersebut akan dikirimkan ke 12 yang juga switch ini berfungsi untuk mengirimkan pesan yang tujuh. Kemudian kita akan melakukan langkah perbedaan dengan mengirimkan dari switch ke server. Dari kita akan menaruh dari switch server. Nah, kenapa ini? Karena rangkaian tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, switch itu berfungsi sebagai perangkat transmisi data yang dimana
sebagai penerima atau pengirim data. Dan terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar. Di sini saya akan melakukan 3 percobaan dari topologi hybrid yang sudah kita kerjakan ini. Pertama-tama saya akan melakukan penggantian dari kabel cross ke kabel strike. Seperti yang kita ketahui bahwa kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis saja. Sedangkan jika kita ingin menghubungkan switch to switch, maka kita harus menggunakan cross. Dan jika kita menggunakan kabel strike, maka akan muncul logo merah seperti ini yang menandakan bahwa data tidak bisa ditransmisi dari switch 2 ke switch 4. Oke, lanjut kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu saya akan mencoba untuk mengganti switch dengan hub. Untuk menghubungkan switch ke hub, kita dapat menggunakan kabel cross, dan hub ke PC kita dapat menggunakan kabel straight. Sebelum lanjut ke simulasinya, saya akan menjelaskan bahwa perbedaan antara fungsi dari kabel switch dan hub itu sedikit berbeda, yaitu kalau switch itu akan menyebarkan data ke perangkat pada jaringan lokal yang sama, tetapi hanya pada satu perangkat yang dituju saja. Sedangkan kalau hub akan menyebarkan data pada jaringan lokal yang sama pada seluruh perangkat meskipun itu bukan perangkat yang dituju, tetapi hanya ada satu perangkat yang dituju yang akan dapat berhasil. Dan kita bisa melihat ini pada simulasi ini. Nah, kita buat perangkat yang dituju itu untuk mengirim pesan itu adalah PC 18. Saran. Nah, data akan terkirim dan dia akan rerouting atau mencari jalan untuk menuju ke switch 3. Karena dari jalan sini ke sini itu ada bulat-bulat oranye yang artinya data tidak bisa melalui jalur tersebut sehingga dia harus mencari yang hijau-hijau ini. Nah, sampai ke hub dia akan mengalir ke semua PC. Itulah fungsi dari hub, tetapi hanya ada satu data yang berhasil, yaitu data yang dituju, yaitu pada host tadi yang kita tuju, PC 18, dan dia akan berhasil sehingga pesan tersebut akan kembali lagi ke server. Nah, tuh, dia akan kembali lagi ke server yang berhasil tadi dari PC 18. Sehingga akan muncul tulisan successful. Oke. Setelah melanjutkan percobaan yang kedua, sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu saya akan membuat dua IP pada dua PC itu sama. Sini kita dapat melihat perbandingan antara IP pada kedua PC, yaitu 192 ini 192 168 sampai 1 ini merupakan network, dan 4 ini merupakan host, di mana saya akan mencoba untuk menyamakan host pada kedua PC. Ini PC 2, hostnya itu 4, dan PC 3, hostnya itu adalah 5. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti host pada PC 2 itu jadi sama-sama 5. Dan melihat apa yang terjadi jika kita mengirimkan data dari server ke kedua PC ini, padahal hostnya itu sama, atau host itu merupakan identitas dari laptop, jadi atau PC. Jadi jika kita ingin mengirimkan data itu, dia itu akan memerhatikan network atau jaringan dari seluruh PC, dan juga dia melihat host atau identitas dari PC tersebut kemana pesan tersebut akan terkirim. Nah, saya akan mencoba membuat pesan ini ke sini. Oke. Ternyata setelah kita menyamakan host pada kedua PC ini, dia tetap sukses, sukses mengirimkan pesan atau data, tetapi kita dapat melihat bahwa
IP atau host dari PC yang kedua akan kosong. Nah, atau ini merupakan dianggap PC kedua akan menjadi tidak berfungsi karena adanya kesamaan host dari kedua PC tersebut. Nah, PC 3 tetap 192 atau 68115. Oke, sekian dari 3 percobaan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampailah di penghujung dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, sekiranya dimohon maafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.